ngaten ini penting sekali sing keganjinan pahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awaluma nazalah, napa awaluma nazalah. Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jenengan angen-angen gitu. Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tarikh sepakat. Pertama sing dikandani kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan tafsiruni, zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin. Domir jama' itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhatab jama' apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhatabah mufradah. Tapi ini pakai apa? Zamiluni. Berarti pakai apa? Domir jama' mukhatab bismil ahli karena Khadijah bernama Ahl itu keluar. Setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi. Karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sohib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah dekatnya karena Zaid ini candalemnya Khadijah sing nderekno Kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlaqan, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga tiba berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali dan wa minal mawali Zaid. Itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Misalnya ana wong kultus Kang Ali itu Kiai Damara. Maksudnya Kiai apa saudara Kiai alternatif kok dukun gitu. Misalnya Hamdan itu Kiai. Ya sudah Kiai bisa pokoknya ditambahi dhewe lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau. Jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah. Ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil. Karena dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibakukan itu era Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbah Hasyim. Apa? Syekhona Khalil. Itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awaluma nazalah itu orang sekali berjabir termasuk minas sabiqin al awalin dan beliau meyakini itu ya ayyuhal mudaththir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah juga itu gak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan gak kebayangkan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan Bismillah karena gak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, menurut Cangkem Elek itu digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam? Ayo coba. Kowe nek sholat itu ngadeg sih apa niat sih? Qiyam. Ngadeg riyen. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg sholat sausé niat. Nah orang niat jenenge ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga, tapi tetap iso darani ngadeg sebagai rukune salat. Berarti dhisik iki. Ya, saiki misale ki niat tunggu setelah lagi ngadeg sah. Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat lak dibarengi awalul arkan. Mergo sing darani niat kok bisa muktaronan dipilih. Jadi kan niat tok kok ora ditopang ngadeg, ya ora dadi
Niat. Ayo terus di sini. Barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan barang. Ya ora ya nak goblok gak mikir. Ora kok ya. Oh dhisik ora tau ana jawaban di sini nomor 1 orang ya baik-baik saja. Kenapa itu kamu masalahkan? Itu paling pinter gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Karena secara ilmiah itu memang masalah. Mulane Dewi Imam Ghazali, beliau punya riwayat gini. Kalau setuju dengan riwayat itu. Senajan to coba takokno hadise kondi, kok dadi Albani. Senengane nyoal wae. Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu goblok. Ya kan goblok tenan. Misalnya cara kula niku kemalingan atau aku kebakar. Terus ditolong mbek Hamdani takok. Jenengan dalam itu. Itu ilmu ketika dijawab wong iki omong begini. Ya sembarang. Tanya itu kan penting. Terus dijawab omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok. Wae kebakaran kok takok alamat. Sama lagi ya, wae kebakaran kok takok alamat. Iya, saya ini sementing sholat itu para pangeran dengan melafadzkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara duhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa, namanya takyin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunat, kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas dhisik ya niat sampai ngadeg. Kira-kira kowe sholat terus gemerjet Gusti rukunnya dia budi niat sampai ngadeg. Ini sholat yang kurang penggawean tuh kira-kira. Lah iku inna minal ilmi la jahil. Sebagian ilmu jadi melane apa ya ilmu itu ya rasa ada prioritas. Pola terusakan. Sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, agak janjian. Asal dia ulama mesti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah, kok buatan Adam. Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Muhammad. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing anut, seru. Ya sekarang kalau tadi kiai, ono sing ngaji, ono sing turu, ono sing ora paham gayane paham, ono sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Itu kan seru. Wis memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Terus ya nabi sausé turun ning bumi lha iya mbek anak-anak, bisa gawe bina. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awalun nabiyyin Adam wa awalur rasulin ba'athahu wa itu no. Lah itu jadi kompromi, napa? Kompromi. Ya, kira-kira mau. Misalnya mau kiasi mau. Dong ya. Nah, itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini. Paham ya? Kalau ada polemik awaluman azala ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini wajah-wajah di depan ini turunannya Nabi. Nah, benda itu ya. Nabi ada. Kalau yang turun Nabi Muhammad kan habaib gitu. Enggak, ini saya cerita. Nah itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya karena dzurriyyatu Adam inqaradu itu habis. Illa ma kanu min dzurriyyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya itu kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'nu. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah inqaradu, yaitu ketika kena tufan itu habis semua.
kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'anu. Nah, sampean semua ini keren karena turunannya Nabi Nuh. Tapi ujungnya ini habaib gak level. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah, kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah karena dzurriyyatu Adam pernah hadis kecuali yang 80 ya jari ini 80 aku ora tau ngecek. Pokoke ini riwayat itu jenenge apa? 80. Oh kok takono. Mosok tenang. Ning manifest piye? Iku 80 penumpangnya pesak kru dewa apa? Oh cangkem elek ngono. Ora paham takok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa. Ngono takokno. 80 itu nit apa itu? Baca. Kalau suwon gitu, jangan pernah ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri ingin mikir orang lain itu yang kedua. Ibda binafsi itu aturannya Rasulullah bukan aturannya Gus Ba, itu aturan Rasulullah ibda binafsi. Sekarang tuh banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Itu tidak bagus. Bukan karena saya marah, enggak. Itu etikanya Rasul ibda binafsi semua dimantap. Oleh prioritas kamu sendiri itu ingin paham, apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa majelis. Jadi dulu zaman Nabi itu kalau Nabi ngendikan mesti pengumumannya istan sitin nas, coba Hurairah kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liuballi wasyahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan dan tidak. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Baik, jadi ini apa? Supaya clear ya jadi apa? Nah, itu santri kadang nggak tuh milenial. Dia ini ngaji main motor, mikirnya paham tau kan? Dia mu ibu muhibbin, raja mu rapopo. Cuma ini saya peringatkan ya karena ini supaya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di semua kebaikan Nabi ngendikan apa ibda nafsi, diri kamu urus sendiri baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumah supaya itu tadi fokus. Saya andaikan dulu ngaji sama Mbak Mun tidak fokus mungkin ya tidak salim ini. Saya tuh kalau dulu ngaji Mbak Mun sekaligus ijazah kitab yang mau dibaca Mbak Mun itu tak pelajari dulu, itu ijazahnya Mbak Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kata ad-dukhulu fil Islam ini. Jika saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benernya mau 20% berarti goblok gitu. Nak benernya mau 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menusuk. Mosok goblok kok nanti gitu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan wajar tetap kacek 10% mbek guru. Nah persis malah sawangannya kok saingan. Jadi sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya. Juga sampai kitab di mana-mana itu. Wong mirip gue sampai bangun saya ini Hamdani ini kan enteng maksud saya. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamannya merah. Halamannya merah. Baru tak kok kotak, gue ngaji ke bak digomong. Terus kalau di masjid tak kok halaman biru. Malah kadang ketemu kancane tak kok. Saya kayak nomor WA. Cocok kanjinan yang budi kenalan. Iku apa ngaji apa boleh kenalan. Iku kelakuannya wong ngaji apa kelakuannya wong multi level. Boleh kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok tuh alas murid yang baca di depan. Sehingga saya ketika bangun ngersakno saya baca itu ya di beberapa kali disuruh nyari takbir ya dia percaya diri karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu setelah ajari ngerti. Oh bangun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jubu. Ya kasus ya. Bangun baca lam tarodaman, kamu baca lam tardiman kan kacau ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR ngalim berarti. Warga ya, no? Ya.
Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai itu, ada kiai rapati alim ngorek, babun lawang. Muridnya orang sing tahu ngaji kiai dia, bah kalau ada kiai dia nak maknani lawang, walang. Babun itu walang. Protes misal ini, kalau gak ada makna itu lawang, bang. Lah iya, walang seneng lawang. Mergo isin, apa? Lho kula nate krungu dhewe santri maca faman saroko albedota ing anduk. Mergo tulisane ya hamzah nun dal wabuka. Kiyaine guru. Dadi orang ngamuk tapi guru. Iya jempanya tulisannya anduk. Asal bedota iku endok. Endok ku ning makna vegan iku anduk. Sing repot bumi dadi bom. Lalar dalan bom. Barang ditulak bumi. Bumi ya. Ah kasus ini. Di apa ya? Saya mohon dah. Makanya Quran tuh ngendikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasama. Corong Jawa itu ya menteleng ngrungokno. Wa huwa syahid, dia siaga. Syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan terus wa huwa syahid. Dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibbin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, nggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi. Jangan dari awal ngaji targetnya soal. Bapak ngaji, bapak kenalan dengan kiai ini ngaji ya ngaji saja, tidak usah. Supaya fair kalau kita ingin. Zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji soal Rasulullah ya ngaji ya ngaji. Mereka istimewa, bahkan nggak berani soal Nabi kecuali ditimbali karena takut gang. Dan masyhur la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam nggak ada yang berani soal karena sudah milik keluar. Lain Nabi kalau keluar ke masjid, ke sufah mereka berani matur karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Jadi kalau Nabi sekali masuk dalam nggak ada yang berani soal. La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk dalam Nabi kecuali dapat izin. Karena tidak fair kan Nabi di pondok mulang bareng yang dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lapor rasanya jadi kiai yang tidak berak protes. Ngaji rom jam kesel mulai. Lagi mangan sak puluhan assalamualaikum coba bayangkan. Lah nek kiye salisil bal ora pusing. Lagi piring jeding. Assalamu. Padahal ngempete pas ngaji wis dimpet. Mlebu dalam lagi piring jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi ngenakno lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya nabi, ya. Publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kok pengen blonjo kan orang arah jalur duit karena ngergani pas. Kan juga gak fair keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji. Sementara kita pas sampai keluarga sampai ganggu itu kan nggak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Maka terusan ayat ya. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairal lahum. Karena Nabi ketika keluar ke masjid ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham ya? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik dong ini, supaya apa ya sama-sama enak, apa sama-sama enak dan betapa aturan Islam di luar. Ya. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berpikir kok disewani, mungkin itu sing goblok kok malah nyoal, malah komplain itu lucu kan. Jadi ini luar biasa menurut saya aturan Islam ini luar biasa. Jadi, karena saya ngalami lah. Jadi supaya fair ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini enggak sama sekali enggak.
nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid itu orang tanya apa saja, sampai wong junub ya takut. Nabi, wow kalau ngumpuli bojo kula, tapi ra iso insan, kula kedah sepundi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah, kula utangi kathah, ijazah sepundi Nabi. Mulai sing rapayu rabi nggih matur, sing kumpul bojone ra iso inzal ya matur. Ora iso inzal kowe kadang bojo melek piye carane ora roh ora iso inzal coba takono sebabe apa Gus ora roh. Sing paling mungkin sebabe ya ora pati ayu. Sing paling mungkin. Utawa ayu pas bojomu merengut wis mbah lah ora roh pokoke. Lho itu araita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu pernah ada periode innamal ma. Nah, jadi uang wajib adus nain inzal. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal huslu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak berani. Makanya disebut innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang bedui nak sowan nabi ning dalam masjid potok-potok. Assalamualaikum. Lha kok aja dhewe ayate aktsaruhum. Mbok ora pati iso terus. Nah, terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid, di sofa. Kemudian beliau tanya, ara'aitum kadza-wa-kadza. Terus sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah saya punya masalah ini. Saya punya iskal fikih ini. Nah, sing sugih-sugih takoke keren, paling keren ya takokne wong sugih. Wong itu yang sugih Nabi, dhuwit kula kathah. Sing perlu tak kei isin. Ono sahabat, ono wong kudus ngono ya keren. Saya sebut yas'aluna kama dza yunfiqu. Nah, saya ini gak takut kiai carane sugih, ngono kon barokah. Wong kiai dhewe ra sugih takut carane sugih, malah ngenes to kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra sugih kok takut carane. Malah ngenes to kiai. Tapi di sahabat itu nak duwe akeh takut. Yasaluna kama dza yunfiqun. Wong duwe kula kathah, kula kekno sini. Uskul ma anfaqtum min khairin falil walidun. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak duit meluah itu prioritasnya wong tuamu, kerabatmu. Cara kowe dadi kiai ini, gurumu. Oh, dasar kiai amatir. Nafsune tok itu pikir. Nabi kayak apa Rasulullah itu? Yasaluna kama madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidin wal aqrabin seterusnya. Jajal misalnya gue jadi kiai, santrimu loyal, kalau didik sak miliar, yang perlu kalau suka ini pertama sinten, kira-kira jawab gitu. Jawab. Nabi gak, Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari jenengan. Jawab Nabi apa? Ahayyun walidaka, wong tuamu cek urip. Tasih Nabi. Fafihi ma fajjus. Minangka derekno aku ping rumah wong tuwa. Sehingga sebenarnya fikih di karang itu wa yusannu al istidzan lil walidain ketika seorang pemuda mau jihad. Ada aturannya. Wong derekno Nabi mesti bener wae pamit wong tuwa. Apa meneh berjuang derekno kowe kan gak jelas juntrungane. Lah yo derekno Nabi sing mesti bener wae istidzan pemenang dari berjuang gue berjuang ngambil demo gue kegiatan itu berjuang gue terus itu dari gue wajib tak haram atau sunat jawab gak jelas apa kayak apa Rasulullah itu ya, jadi kalau suwon sangat pokoknya ngaji tentang ini sesuai aturannya kenapa tentang ibadah binafsik summa biman ta'ul kita sendiri ya Pak inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sekali wani ngaji kudu alqasam'a fokus wa huwa syahid bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus lah cara bahasa terjemahan bebasnya napa? Fokus. Bon kula terangno malih.
Jadi kalau ada awail, semuanya mengklaim itu awal, itu tahmilannya adalah maksusah dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi, siapa Rasul pertama? Mesti spontannya itu pikirannya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau dakwah, ono sing gedhe, ono sing seneng, ono sing ra percaya, ono sing bully, macam-macam. Terus metode wis dijajal bolak-balik. Itu syaratnya Rasul pancen ya kudu metode itu dijajal bolak. Dikandani lontong ra ngandel, banter gak ngandel, rino ra ngandel bengi. Makanya ini ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sampai semua ini ta'autuhum jihara, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi Nabi Nuh itu beberapa metode dijajal. Ngaji umum yo tahu, ngaji bisik-bisik yo tahu, ngaji rino diprotes. Wae wong kerja kok ngaji Nabi Nuh, ngajine bengi. Bareng ngaji bengi, wae ngantuk kok ngaji. Keliru terus. Nabi Nuh dijajal kabeh lailau dar. A'lantu lahum yo tahu, wa asrartu lahum yo. Lha iku memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya mensejarahkan Nabi Nuh itu tukang masuk mau kaumi, dikandani ra ngantil dipasut ngono mboten. Nabi Nuh akhirnya masuk Nuh bar 950 tahun dakwah. Wawan mergo mau semua metode dijajal. Oh, oke. Apa? Ini ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Satunya termasuk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi dakwah iklan yo tahu terbuka esror. Jadi kalau oleh mutung sausé jajal sekian metode. Yo, jadi lailan diprotes wae turu, naharon diprotes wae wong kerja. Bisik-bisik lho, ilmu wani dipertanggungjawabno nek publik ta ora ngaji kok bisik-bisik. Wah berarti ilmumu iki bohong. Buktine ra wani diuji ning publik. Bareng ngaji ning publik depan umum iku golek sangu apa ngaji kan ya resiko. Lah iku disudoni ngono iku keren. Iku sudah memenuhi syarat jadi kiai. Ono sing khusnudzon, ono sing sultan, ono sing khusnudzon tapi ra jelas, macam-macam. Wah itu sudah resiko itu. Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Nah, tapi misalnya gue oleh protes kok betul Nabi Adam itu tadi Nabi Adam tetap Rasul dan Nabi tapi beda kenapa? Nah berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya no. Maksudnya ini jenis awailu maksus apa? Awailu maksus. Awaluman amanah siapa? Awaluman amanah normalnya memang Khadijah karena orang pertama yang diceritani Rasulullah itu Khadijah itu kubro. Makanya wajar kalau Mbah Mun tawasulnya sama Sayyidah Khadijah karena memang ya luar biasa memang Sayyidah Khadijah. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman. Karena nyuwun sewu wong wedok kan gak kena dijak tarung ngadepi musuh. Makanya bisa saja yang diceritain Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabwah kecuali ada gimananya gitu sama saya illa Abu Bakar. Nabi nak muji Abu Bakar ya sudah langit dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu diguyu-guyu Abu Thalib gitu karena aneh karena ritual sholat gitu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali. Tapi kira-kira Nabi itu nak tindakan gak sopo. Biasanya orang tindakan itu kan gak sama konco, sama candalem. Dan itu Zaid bin Harisah. Lo kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali. Tapi ini kompromi keilmuan bukan kompromi politik, Pak. Kompromi apa? Keilmuan.